Richard untuk prediksi Sudirman sama Thomas Uber nih sebagai mantan pelatih di Pelatnas, peluang Indonesia bagaimana? Sudirman dulu. Saya lihat kalau untuk Sudirman Cup ini peluang cukup bagus ya, karena apa? Kita baru selesai Olimpiade itu, gongnya kita lagi ada di atas ya, karena Grace Poli sudah bisa dapat medali emas, tunggal putra kita bisa perunggu. Ini salah satu kita di atas angin, udah satu hawanya bagus sekali ya. Jadi itu harus dipergunakan sebaik-baiknya oleh tim kita. Jadi peluang cukup bagus ya. Kalau untuk Uber Cup ya kita tinggal lihat sekarang gimana di tunggal putrinya ya. Tunggal putri kalau lihat masih strong itu kan masih satu ganda putri, satu tunggal putri masih belum itu, jadi emang ya seperti pialanya Uber, jadi kita masih Uber. Di Uber. Kita masih Uber terus. Kalau Thomas gimana, Pak? Thomas peluang juga seperti itu ya, seperti Sudirman Cup. Jadi ganda kita lihat cukup kuat. Ya, di situ juga ada Ginting dan Jojo. Ya. Jadi ya cukup peluang ada untuk Thomas Cup. Sama nih kalau kita dari Sudirman dulu, prediksinya gimana? Ya hampir sama sih kurang lebihnya kayak Kak Icat. Ya tren positifnya kan ada karena kita Olimpiade bisa nyumbangin medali emas, bisa melanjutkan tradisi emas ya. Cuma yang kita tahu sektor Sudirman, kalau untuk Piala Sudirman kan bergu campuran ya. Jadi harus tiap sektor itu harus punya tanggung jawab yang sama untuk menyumbang poin, bukan hanya karena habis ganda putri juara Olimpiade, ganda putri dititik beratkan atau di mix dititik beratkan, tunggal putra gitu. Jadi saya rasa semua punya tanggung jawab yang sama. Jadi kalau sampai ada pengalaman saya, kalau sampai ada meleset, maksudnya sektor yang diunggulkan dan ternyata kalah, ada yang backup gitu. Karena kalau nggak ada yang backup, kita pengalaman waktu itu kita yang sektor yang punya beban itu berat banget gitu. Karena kalau kita lepas ini pelurunya mana lagi nih gitu. Tapi kalau kita semua merata, nah itu enak, kita tampil juga enjoy terus. Wah, gue tetap pengen kasih poin nih. Tapi kalau dalam keadaan yang kita nggak tahu di lapangan kan kadang-kadang bisa berbalik keadaan, kita nggak bisa nyumbangin poin, tenang nih ada sektor lain yang bisa mengcover gitu. Jadi saya rasa peluang juga cukup besar. Yang penting masing-masing sektor punya tanggung jawab dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyumbangkan poin. Dan kesempatan kali ini saya bilang cukup besar karena kita di tunggal putra, ganda putri, mix itu cukup baik ya, cukup bagus ya. Tinggal tunggal putri kita harapannya bisa membuat kejutan lah, karena kan yang turunkan juga ada pemain-pemain muda. Cuma di 4 sektor itu ya kita udah cukup bisa diandalkan lah. Jadi harusnya peluang besar Sudirman kali ini. Uber gimana? Kalau Uber ya seperti Kak Icat bilang sih, kita harus nguber. Jadi ya kita realistis ya, bukannya kita pesimis tapi kita realistis. Jadi Uber itu ya masuk semifinal, final tuh udah menurut saya satu prestasi yang cukup bagus. Karena saya pernah ngalamin dulu Uber sampai di final aja kita udah bener-bener terseok-seok lah sampai di final itu. Udah ngoyo lah ibaratnya bahasanya. Nah untuk sekarang ini ya saya bilang semua punya kesempatan, kita nggak bisa pesimis juga. Cuma ya butuh proses lah, butuh waktu untuk Uber itu bisa kita rebut kembali gitu. Waktu yang Cik Utet bilang Uber itu mulai itu tahun berapa sih? 2008 ya. 2008. Kita kan final di Istora. Itu ya kejutan, membuat kejutan. Thomasnya kalah, Ubernya malah final. Dan kita finalnya ketemu China itu semifinal hampir kalah kalau nggak salah sama Belanda. Waduh, kalau kalah sama Belanda kita buat sejarah tuh, kita ngalahin Jepang. Nah itu juga ya udah mati-matian bener-bener gitu. Dan memang ya ada faktor luck juga sih waktu itu. Ya Firda, ada Maria Christine, saya sama Vita, ada Grace itu ya bisa nyumbangin poin dan akhirnya kita bisa masuk final. Makanya saya bilang Uber kali ini kita nggak usah muluk-muluk, mungkin semifinal, paling top final itu udah satu prestasi yang cukup membanggakan. Jadi realistisnya sih seperti itu kalau saya lihat. Thomas gimana, Thomas? Kalau Thomas realistisnya harusnya peluang besar ya Kak ya, harusnya bisa juara. Cuma ya kalau nggak salah banyak yang nggak ikut ya. Maksudnya dari kayak Chinese Taipei pemain topnya ada yang nggak ikut juga.
ada beberapa ya kembali lagi sama sebenarnya peluang Sudirman dan Thomas Cup itu besar. Sama aja, tinggal gimana masing-masing yang diturunkan itu punya tanggung jawab masing-masing dan bisa kasih yang terbaik. Karena komposisi yang sekarang ini ada Jonathan, ada Ginting, terus yang ketiga siapa ya tunggalnya ya? Cesar, terus double putranya kita top semua. Ya harusnya kan secara logikanya kansnya besar banget. Cuma secara di lapangan kita kan nggak tahu nanti keadaannya di sana seperti apa. Ya apalagi tanding masalah lagi pandemi begini ya, punya apa ya kesulitan yang berbeda. Dan jujur saya dan Owi belum pernah ngalamin sih tanding pada saat pandemi ini kan harus swab, harus jaga ini, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Ya itu tantangan juga dan bukan hanya Indonesia sih yang merasakan, mungkin seluruh negara merasakan. Jadi harapan kita sih pastinya Piala Sudirman itu bisa kita rebut di tahun ini karena kita punya kesempatan yang besar. Sama lah, maksudnya ya udah dijelasin sama Cibutet, maksudnya pemikiran saya juga sama. Maksudnya kayak Sudirman gitu kan juga ya kita lihat sendiri kan dari sektor cowoknya itu kuat-kuat ya gitu, ada double putra, ada tunggal putra, terus mix double-nya juga kalau kita fokus juga ya mungkin itu akan bisa menjadi kunci buat kita di sektor mix double itu gitu. Terus kalau untuk Thomasnya ya kita tahu sendiri lah, ada Kevin ya kan, ada Aksan, itu kan udah 1 poin lah buat kita gitu harusnya ya, bisa di atas kertas gitu ya. Tapi ya tetap aja balik lagi ke lapangan nanti bagaimana gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.